Bagaimana mungkin alkohol yang sudah jelas-jelas diharamkan bagi umat Islam, ada tempat hiburan malam yang sengaja membuat iklan menggratiskan bagi orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, mungkin terlihat berbeda sekarang ya, karena memang nggak lagi di studio. Ada sedikit kendala teknis di studio yang bisa mengganggu fokus saya untuk membuat video. Jadi saya buatnya di kamar saya dulu ya. Semoga bisa lebih fokus dan semoga teman-teman juga bisa tetap fokus ya, mencermati apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Oke, saya akan menanggapi mengenai adanya iklan yang kurang ajar, iklan yang sangat biadab sekali terhadap agama Islam yang membuat orang-orang Islam marah tentunya. Dan saya rasa jika orang luar negeri melihat hal ini, mereka beragama Islam juga, tentu juga mereka marah. Karena ini benar-benar parah banget. Bagaimana mungkin alkohol yang sudah jelas-jelas diharamkan bagi umat Islam, ada tempat hiburan malam yang sengaja membuat iklan menggratiskan bagi orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria. Apapun alasannya, mau itu kesalahan manajemen lah, miskomunikasi, ataupun lain-lain, yang jelas ini kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh pihak tersebut. Celakanya dan sangat memalukan sekali, ini terjadi di Indonesia, negara di mana penduduknya mayoritas Islam terbesar di dunia. Teman-teman, coba kita merenung ya, sebuah negara jika berhasil, jika maju, kira-kira siapa yang akan dipuji pertama kali? Apakah rakyat jelatanya yang akan dipuji? Tentu tidak. Yang akan dipuji-puji pertama kali adalah pemerintahannya. Begitu juga sebaliknya, jika negara hancur, banyak penista agama di sana, tentu yang akan dipertanyakan adalah bagaimana pemerintahannya dan jajarannya serta penegak hukumnya. Kita bisa lihat fenomena yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, mulai dari munculnya Joseph Paul Zhang dengan kata-kata yang sangat kasar sekali terhadap Nabi Muhammad SAW yang tentu tidak bisa saya contohkan di sini karena sangat kasar sekali. Lalu munculnya Saifuddin Ibrahim juga dengan kata-kata kasarnya, bahkan berani meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat yang ada di Al-Quran. 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Lalu apa kabar dengan mereka semua? Kalau kita lihat jejak digital yang ada, mereka semua tetap masih eksis di channel YouTube-nya. Apakah yang terjadi? Kenapa semua ini begini? Dan sekarang terjadi lagi hal yang tidak kalah menyakitkan juga, yaitu adanya iklan yang menggratiskan alkohol kepada orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria. Kira-kira kalau ini terjadi di Afghanistan, apa yang akan terjadi dengan mereka semua, para penista itu? Wah, udah pasti dor gitu ya. Maka inilah kesempatan yang tepat untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang tegas terhadap penista agama. Kalaupun sudah ditegakkan hukum kepada mereka pun juga belum tentu bisa mengobati rasa sakit hati kita yang sangat terluka ini. Apalagi kalau tidak diproses, atau apalagi tidak ada proses hukum yang dialami oleh mereka. Wah, ini jauh lebih menyakitkan lagi buat kita. Tapi kabarnya mereka semua sudah tertangkap. Apresiasi lah ya buat Kepolisian Republik Indonesia yang cepat tanggap dalam menangani kasus ini. Karena memang kalau menunggu masyarakat Indonesia yang beragama Islam bertindak, ya mungkin mereka belum tentu masih hidup gitu ya. Masih ingat gak kejadian yang terjadi oleh Ade Armando? Ya kurang lebih akan seperti itulah. Walaupun sebenarnya saya sendiri tidak membenarkan praktek main hakim sendiri gebukin di jalan seperti itu ya. Tapi itulah gambaran kemarahan masyarakat jika kepolisian tidak cepat tanggap. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Basar, sadar bulan puasa lo.
Oke teman-teman, ini ada sebuah video yang menarik untuk kita simak ya. Kali ini saya reactionnya pakai handphone aja karena lagi di kamar ya, nggak di studio. Kita simak guys ya, ini menarik untuk kita cerna perkataannya. Ini dari seorang TikToker yang bernama Abel Al-Karimi, tapi saya reactionnya dari akun Twitternya ya. Hollywood gratiskan minuman alkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Teknik marketing yang luar biasa, bodoh dan mabuk ya. Dan kita disuruh percaya dan terima maaf kalau itu di luar pengetahuan dari pihak manajemen. Ditinjau dari sudut manapun, konten kontradiksi ini lahir dari kebodohan dan semangat provokatif. Ini nggak bisa diterima dan bikin ribut sih. Tapi biasanya dari kontroversi yang terus dirawat ini akan muncul para pembela yang buta konteks, yang mereka itu mengeluarkan kalimat-kalimat ajaib. Semisal, kapan miras punya agama? Kapan nama punya agama? Lalu perseteruan itu melebar dan bergeser pada hal-hal remeh dan gak substansial, dan konteksnya kemudian hilang. Tapi di kasus ini mungkinkah aparat bertindak tegas, mengingat akan berhadapan langsung dengan Hotman Paris dan juga Nikita Mirzani yang ada di balik Holy Wings ini? Dan apa pendapatmu nih? Oke, itu tadi videonya. Ya, saya juga berpikir yang sama ya. Kontroversi akan terjadi dan pasti akan ada pihak yang mendukung ya, karena selalu aja begitu. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah perbuatan yang salah. Entah kenapa masih aja ada tetap yang mendukung, seperti kemarin yang terjadi, bahkan sampai keluar kata-kata, sejak kapan makanan punya agama? Tapi sejauh ini yang saya lihat, alhamdulillah berita-beritanya, baik itu dari kalangan ormas Islam maupun dari kalangan pribadi tokoh seseorang ya, pemuka agama, banyak yang mengecam. Bahkan saudara-saudara kita yang dari Banser, mereka tegas mendatangi tempat tersebut, sampai akhirnya ada beberapa tempat yang ditutup, bahkan diminta untuk tutup permanen. Tentu kami sebagai muslim sangat mendukung ya perjuangan para laskar-laskar Islam untuk menegakkan syariat agama Islam, untuk membela agama Islam. Terkadang memang kita sebagai muslim itu ya harus lemah lembut ketika bersosialisasi. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lemah lembut, tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita tegas di situ agar agama kita tidak diinjak-injak. Bagaimana kita tidak marah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita hormati, menyebut namanya aja kita menyandingkan dengan doa, dengan berselawat kepadanya. Bahkan Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah dan menganjurkan kepada kita juga sebagai orang beriman mengucapkan sholawat dan salam penghormatan kepadanya. Lalu bagaimana mungkin Anda sebagai manusia biasa berani-beraninya menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dipikir-pikir sangat aneh sekali ya. Itu kan manajemen ya, artinya banyak yang berperan di sana. Dari sekian banyak orang itu, masa tidak ada yang berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah penistaan, bahwa ini akan menjadi masalah besar? Kalau saya menduga ada dua kemungkinan ya. Mungkin mereka memang tidak tahu akan menjadi masalah seperti ini, atau memang mungkin mereka sudah tahu akan jadi masalah, tapi mereka tetap berani karena mereka merasa, oh aman ini, ada sosok ini di belakang saya. Ya bukan rahasia lagi, di negara kita masih ada praktek-praktek orang seperti itu ya, yang merasa aman melanggar hukum karena ada backingannya, jadi mereka dilindungi oleh backingannya tersebut. Tapi ya hukuman Allah tidak ada yang mampu mencegahnya, tidak ada yang mampu menghalanginya. Semoga hal ini cepat terselesaikan dan tidak terulang lagi. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya.